这个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢一生与梦，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠，那沿途的风浪也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, hayu kita simak. Tua seusia dengannya, namun bukan hanya dia bertahan sampai akhir setiap sesi pelatihan, dia bahkan melatih lebih banyak di malam hari. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Zhou Yi suatu malam, murni karena kebetulan. Kebetulan dia perlu pergi dan melakukan sesuatu hari itu. Pada saat dia kembali ke akademi, semuanya sudah larut malam. Ketika dia berjalan melewati Shrek Plaza, dia menemukan, yang mengejutkannya, sosok yang perlahan berlari di sekitar lintasan lari. Selain itu, bentang logam yang lembut bahkan telah berdering. Ketika dia fokus, dia bisa melihat sosok orang yang bertelanjang dada dan berkeringat. Chainmail di tubuhnya sudah basah oleh keringat, dan setiap langkah yang diambilnya sangat berat. Zhou Yi bahkan bisa melihat garis keringat yang sosok itu tinggalkan di tanah. Sosok itu, yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki jejak yang mantap dan gigih, tepatnya adalah Huo Yuhao. Zhou Yi sangat terpana dengan tindakannya, dia benar-benar memberikan dirinya pelatihan tambahan di tengah malam. Zhou Yi memanggil Huo Yuhao untuk bertanya apa yang dia lakukan, dan Huo Yuhao hanya menjawab, "Guru, saya memiliki bakat yang buruk, saya harus bekerja sedikit lebih keras daripada yang lain. Dan, jika saya bermeditasi setelah melalui latihan fisik, sepertinya akan sedikit meningkat." Petik 2. Zhou Yi agak curiga bahwa Huo Yuhao tahu bahwa dia akan keluar hari itu, itulah sebabnya dia sengaja mengadakan pertunjukan untuknya. Namun, dia menolak pemikiran ini tidak lama setelah dia memikirkannya, tidak peduli apakah itu berangin atau hujan, sosok tersembunyi akan selalu muncul di Shrek Plaza. Sesi berjalannya akan berlangsung lebih dari 4 jam dan, di samping itu, rantai posnya secara bertahap terbelah menjadi 2. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, ini masih sekolah. Meskipun Huo Yuhao tidak memberitahu siapapun, tindakannya masih diketahui oleh teman-teman sekelasnya. Bahkan ada beberapa siswa yang mencoba berlatih dengan Huo Yuhao, tetapi tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 hari. Mereka sudah memiliki kelas intensitas tinggi pada siang hari, jika mereka terus berlatih sampai larut malam, itu bukan lagi latihan fisik yang sederhana. Ini praktis menyiksa tubuh sendiri. Namun, Huo Yuhao masih bisa bertahan dengan siksaan ini ke tubuhnya sendiri. Dia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tingkat semangatnya menerima pengakuan dan kekaguman dari setiap siswa di kelas mereka. Selain itu, Huo Yuhao berhasil dengan gigih bertahan selama 3 bulan penuh terlepas dari persyaratan keras Zhou Yi, memungkinkannya untuk menjadi salah satu dari 67 mahasiswa baru yang tersisa di kelas 1. Kerja keras bisa menutupi kekurangan seseorang. Ini adalah kata-kata yang sangat sederhana, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat mewujudkannya. Namun, Huo Yuhao telah melakukannya. Karena itu, ia menuai manfaat dari kerja kerasnya. Jangan salah, alasan utama untuk budidayanya meningkat dengan jumlah yang begitu besar dalam waktu yang singkat adalah masih karena 2 pil air misterius dan pil peningkatan jiwa. Namun, dia tidak hanya meningkatkan kekuatan jiwanya. Dia mengalami peningkatan yang komprehensif. Tidak masalah apakah itu pengetahuannya, atau berbagai keterampilannya, dia telah menumpahkan tubuh dan tulangnya yang fana selama 3 bulan terakhir. Dia awalnya sedikit lebih pendek dari Wang Dong, tetapi tingginya sekarang kira-kira sama dengan Wang Dong. Tubuhnya juga menjadi lebih kasar. Dia tidak memiliki otot yang berlebihan, tetapi jika dia mengekspos tubuh bagian atasnya, Anda pasti bisa melihat bahwa itu telah menjadi proporsi yang baik. Setiap ototnya tampak dipenuhi dengan kekuatan yang berlimpah. Yang paling penting, fisik Huo Yuhao telah mengalami perubahan yang menantang surga selama 3 bulan terakhir. Perubahan semacam ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, itu sama sekali bukan hanya disebabkan oleh 2 pil air misterius. Karena dia memperoleh pemahaman khusus tentang teknik surga misterius, Huo Yuhao memastikan untuk melaporkannya ke Tang Ya dan Bebe. Namun, mereka berdua tidak bisa meniru energi bergizi lorong yang dia temukan.
Alasan Huo Yuhao melatih tubuhnya hingga larut malam adalah karena efek bergizi dari teknik surga misterius akan muncul setiap kali stamina dan kekuatan jiwanya benar-benar habis. Perubahan tak berwujud yang disebabkan oleh efek bergizi yang dia rasakan setiap kali terjadi menyebabkan lorong-lorongnya sedikit melebar, tetapi perasaan itu secara bertahap semakin lemah seiring waktu berlalu. Namun, kecepatan kultivasinya meningkat dengan jumlah yang sangat besar sebagai hasilnya. Ketika Huo Yuhao mengambil pil air misterius yang kedua, kecepatan kultivasinya menjadi 7 kali lebih cepat daripada di awal. Pada saat yang sama, ketidakmurnian dalam tubuhnya selangkah lebih dekat untuk sepenuhnya dikeluarkan. Setelah 3 bulan terakhir berkultivasi, lorong-lorong tubuhnya melebar tanpa henti dan menjadi lebih tahan lama. Sampai sekarang, kecepatan kultivasinya 10 kali lebih cepat daripada di awal. Ini adalah peningkatan kecepatan kultivasi yang mencengangkan. Ketika Huo Yuhao menggunakan pil air misterius kedua, kekuatan jiwanya telah meningkat dengan peringkat penuh, membawanya langsung ke puncak peringkat ke-13 dari puncak peringkat ke-12. Setelah dia menggunakan periode waktu untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya, dia telah mengambil pil kemajuan jiwa. Benar saja, peningkatan yang dihasilkan dalam kekuatan jiwa yang dihasilkannya bahkan lebih mengesankan. Kekuatan jiwa Huo Yuhao naik 3 peringkat berturut-turut, sebelum akhirnya menghancurkan bottleneck keempat, sehingga kekuatan jiwanya mencapai peringkat ke-17. Sekarang, kultivasi Huo Yuhao telah mencapai tingkat rata-rata siswa lain di kelasnya. Hal yang paling layak dipuji tentang ini, adalah dia mengandalkan kultivasinya sendiri untuk melakukannya. Selama 3 bulan terakhir ini, kekuatan jiwanya terus meningkat, dia telah mencapai puncak peringkat ke-17, dan hampir menembus tangki ke-18. Ini masih karena fakta bahwa dia harus menstabilkan fondasinya setelah menggunakan obat untuk terobosan sebelumnya. Jelas bisa dikatakan bahwa tingkat bakatnya saat ini tidak lagi seperti tingkat sampah yang dia miliki ketika dia baru saja memasuki Akademi Shrek. Kami akan menghentikan latihan fisik hari ini di sini. Saat Zoe berdiri di belakang platform pengajaran, wajahnya yang sudah tua tetap acuh tak acuh. Namun, selama kelasnya masih berlangsung, praktis setiap siswa akan duduk dengan sempurna, tidak ada yang berani melakukan gerakan aneh apapun. Sampai hari ini, 3 bulan telah berlalu sejak kamu mulai sekolah. Anda semua akan menghadapi penilaian pertama Anda sejak memasuki Shrek Academy. Jika Anda lulus ujian ini, Anda akan secara resmi menjadi siswa tahun pertama, dan akan benar-benar menjadi siswa Akademi Shrek. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Anda akan dapat terus berkultivasi di dalam akademi sampai ujian kelulusan tahun pertama Anda. Penilaian akan dimulai besok, jadi saya pertama-tama ingin membahas poin utama penilaian. Petik 2. Sangat jarang suara Zoe selembut itu. Ketika dia menyapu pandangannya pada 67 siswa di bawahnya, dia sebenarnya sangat senang dengan mereka. Mungkin kualitas kumpulan siswa ini mungkin tidak lebih kuat dari jumlah siswa sebelumnya, tetapi setelah 3 bulan mengajar, tekad mereka benar-benar melampaui kelompok tahun sebelumnya yang diajarkan Zoe. Bagi Zoe, ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Sebagai pemantau kelas, Huo Yuhao telah memainkan peran sebagai panutan yang sangat penting. Huo Yuhao menyajikan. Huo Yuhao langsung berdiri dan dengan hormat menjawab. Setelah 3 bulan, rasa hormat Huo Yuhao untuk Zoe benar-benar datang dari hatinya, dan itu bukan karena kekuatannya. Meskipun Zoe sering datang dengan beberapa cara aneh untuk mengajar, dan bahkan telah menyiksa mereka sampai mereka ingin mati, harus dikatakan bahwa kemampuan mengajarnya luar biasa kuat. Selain itu, hal-hal aneh yang dia lakukan memiliki efek yang jauh lebih besar pada mereka daripada yang bisa mereka bayangkan. Karena itu, tidak hanya para siswa kelas 1 memiliki perubahan besar dalam keadaan psikologis mereka, tetapi mereka yang ditinggalkan setelah 3 bulan terakhir memiliki aura sekuat batu besar di sekitar mereka.